Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama Bapak Ibu Guru, adik-adik yang kami kasihi, selamat Paskah semuanya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan misa Paskah. Untuk kita semua, kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan siapa? Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit untuk kita semua agar mendampingi adik-adik sekalian, baik dalam belajar maupun dalam usaha-usaha adik-adik sekalian, untuk terus-menerus mencapai cita-cita. Dan kami mohon juga bahwa sebagai guru kita juga punya tugas pewartaan dalam pelayanan pengembangan cinta Tuhan, dalam pewartaan kasih. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita merayakan perayaan Paskah, dan juga kita mohon kepada Tuhan untuk persiapan ujian sekolah kelas 6 SD. Kita berdoa bagi kakak-kakak kita yang akan menghadapi ujian, semoga dapat berjalan dengan lancar. Dan juga persiapan penilaian akhir sekolah semester 2 di tahun pelajaran 2021 sampai 2022 ini. Mari kita semua, adik-adik yang kami cintai, kita hening sejenak, kita diam, memohon kepada Tuhan agar kita diberikan rahmat kasih Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik silakan duduk ya, diam mendengarkan sabda Tuhan. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kekuasaan atau kesalehan kami sendiri? Memuliakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi, karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan
mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini, kamulah yang mewarisi nabuat-nabuat itu dan mendapat bagian dari perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari kejahatan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Hari yang
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil oleh orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan adik-adik untuk duduk kembali. Adik-adik yang kami kasih, hari ini kita merayakan hari apa? Ya. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Tidak seperti hari-hari waktu yang lalu. Sebelum hari Paskah kita merayakan hari apa? Jumat Agung. Sebelum Jumat Agung kita merayakan apa? Kamis Putih. Sebelum Kamis Putih apa? Ayo. Apa? Ayo. Minggu Palma. Baik adik-adik yang kami kasih, itulah rangkaian dalam perayaan Paskah kita. Biasanya kalau Paskah itu kita itu diminta untuk mencari apa? Mencari telur. Romo bertanya ya kepada adik-adik sekalian, duluan mana telur dengan ayam? Ayo. Ayam? Hah? Ayam kalau nggak ada telurnya bagaimana? Ada ayam tidak? Hah? Hah? Telur? Telur kalau nggak ada ayamnya bagaimana? Ada telurnya tidak? Adik-adik yang kami kasih, tentu ya kita melihat Yesus itu tidak ada awal dan tidak ada akhir, ya. Yesus hadir di tengah-tengah kita, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kalau Romo tadi bertanya, duluan mana ayam dengan telur? Tentunya ada yang mengatakan duluan telur, ya. Kalau tidak ada telur, nggak ada ayam nanti. Ada yang mengatakan ayam dulu. Kalau nggak ada ayam, mana ada telurnya? Ya. Pada hari ini kita merayakan sukacita Paskah. Tadi dalam bacaan yang Injil, siapa yang datang ke kubur Yesus tadi siapa? Siapa? Maria siapa? Maria Magdalena, ya. Lalu siapa yang larinya paling terakhir tadi? Siapa? Petrus, ya.
Ternyata ketika sampai kubur itu kosong. Itu menandakan bahwa dengan kubur kosong itu Yesus telah apa? Bangkit. Ya, bangkit untuk siapa? Untuk adik-adik semua, untuk menebus segala dosa-dosa adik-adik. Nah, apa yang seringkali adik-adik lakukan? Seringkali adik-adik itu melakukan perbuatan dosa. Ayo, berbohong dengan siapa? Orang tua. Sering marah-marah dengan orang tua, minta jajan lebih banyak lagi. Ya, apalagi tidak menghormati guru. Ya, guru itu selalu mengajar dengan baik, tapi kadang-kadang adik-adik itu ya seringkali rame di sekolah. Ya. Jangan mencontek. Ya, mencontek itu berarti juga mencuri. Ya. Mencuri berarti berbuat dosa. Oleh karena itu, dengan kehadiran Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kita diajak untuk bersyukur bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Tentu adik-adik yang sekalian, ini yang kelas 6 mana? Ya, kelas 6. Sebentar lagi mau ujian sekolah nih. Mau sekolah tentu adik-adik sekalian harus belajar dengan lebih lagi, ya, untuk menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Ya, nanti semoga dapat menyelesaikan ujian sekolah dengan baik. Dan kita juga berdoa agar di tahun ini juga persiapan penilaian akhir sekolah semester 2 ini juga di sekolahan kita baik. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Tuhan agar Paskah pada hari ini memberikan sukacita, kegembiraan bagi kita semua. Mari kita mohon kepada Tuhan agar semakin hari semakin kita diberikan rahmat cinta Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Mari kita juga berdoa bagi kita semua. Kita mohon rahmat cinta Tuhan dalam diri kita. Semoga rahmat cinta Tuhan ini hadir dalam diri kita, bagi anak-anak kita dan juga bagi semua orang yang kita doakan pada hari ini. Bagi umat kita, semoga Allah Bapa mendorong umat kita agar memancarkan dan mewartakan sukacita dan damai sejahtera Kristus kepada dunia, yang menambah meninggal dan bahkan masa depan yang cerah. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Demikian pula setelah perjamuan dia mengambil piala sekali dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terima dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, pada perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang yang pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami mengatakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus yang persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan, kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan